أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah, bersyukur kita pada Allah Qadir Rabbul Jalil dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini, detik ini Allah masih hidupkan kita, menyehatkan fisik dan batin kita, menggerakkan langkah kaki kita ke rumah Allah. Semoga ini pertanda bahwa Allah masih sayang pada kita semua. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga lisan kita hari demi hari semakin cinta dan kuat melafazkan salawat demi salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Pada surah At-Talaq ayat yang ketiga, di pertengahan ayat tersebut Allah menyebutkan sebagaimana disebutkan sebelumnya, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang tawakal pada Allah, fahuwa hasbuh, maka yang menjadi garansinya sebagai penjaminnya adalah Allah. Fahuwa hasbuh, maka Allah yang mencukupkannya. Hadirin jemaah salat Jumat dirahmati Allah. Belakangan bahkan terkadang ada orang yang keliru memahami makna tawakal. Dia fahami bahwa tawakal itu hanya pasrah pada Allah, hanya meminta saja tanpa ikhtiar. Kalau ada orang mengatakan saya tawakal pada Allah, seolah-olah dia hanya berpangku tangan tanpa ikhtiar. Padahal dalam Islam, tawakal itu sesuatu yang punya kekuatan empowerment. Tawakal itu bahkan bukan hanya di ujung pekerjaan, bukan hanya di ujung ikhtiar, malah tawakal itu di awal dan di ujung ikhtiar seorang hamba. Di mana bisa kita lihat, maka hampir semua aktivitas kita diawali doa dan ditutup dengan doa. Itu maknanya dia mengawali dengan penyerahan pada Allah dan ditutup ikhtiarnya itu dengan penyerahan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan kehambaannya pada Allah, bukan mewujudkan dan menampakkan sisi kemanusiaan dan kekuatannya, tapi tetap di awalnya, di ujungnya dia tutup dengan Allah. Maka bisa kita lihat misalnya doa ketika keluar itu, Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Itu adalah doa yang cukup padat. Dia mulai dengan nama Allah, lalu dia katakan aku berserah padamu ya Allah, dan dia sebutkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali atas izin Allah. Maka dalam hadis yang panjang itu terkait doa itu, maka Allah akan menyampaikan pada tempat tujuannya dan Allah akan menjaganya, merawatnya sampai dia pergi dan pulang ke tempat dia kembali. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Maka surah At-Talaq ayat ketiga itu, para mufassir itu mengutip beberapa asbabun nuzul kenapa ayat itu sampai muncul dan diturunkan oleh Allah. Ternyata surah At-Talaq wa may yatawakkal itu ada terkait dengan seorang sahabat Rasulullah ketika berperang, lalu sahabat yang lain sudah pulang. Ternyata ada seorang sahabat Rasul yang belum pulang. Maka kedua orang tuanya mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa anak kami belum pulang, sedangkan sahabat yang lain sudah pulang ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan pada kedua orang tuanya, wahai ibu, wahai bapak, pulanglah ke rumah dan amalkan. Ini yang menarik kalimat dalam asbabun nuzul itu, apa yang kita sebut dengan hauqalah. Ada basmalah, bismillah, hamdalah, alhamdulillah, ada hauqalah. Maka Rasul meminta kepada kedua orang tua sahabat itu sepanjang malam ini wiridkan, baca hauqalah.
Apa itu la haula wala quwata illa billah? Maka kalimat hauqalah la haula wala itu terkait dengan surah At-Talaq. Maka pulanglah kedua orang tuanya, ibunya dan ayahnya, satu malaman itu melafazkan la haula wala quwata illa, dan seterusnya sampai mereka tertidur. Menjelang subuh si anak tadi pulang. Ketika pulang lalu ibunya dan bapaknya bertanya, "Wahai anakku, kenapa engkau terlambat pulang? Sedangkan sahabat-sahabat lain telah semuanya pulang." Lalu kata sahabat tadi, ternyata sahabat ini ditawan oleh pasukan musuh dan diikat di satu tempat. Dan dengan izin Allah, dan ini yang disebut tadi wiridnya dikasih oleh Rasulullah. Begitu orang tuanya terus la haula wala quwata illa billah. Pada malam itu menjelang penghujung malam, ikatan pada sahabat itu terlepas. Dan mungkin dengan izin Allah, kerjanya bukan lagi kerja manusia, tapi kerjanya malaikat. Kekuatan la haula wala itu menggoncang langit, dan akhirnya malaikat yang turun menanggalkan ikatan sahabat itu. Dan lewat rombongan kambing, gembala kambing, karena sahabat ini dijaga. Lalu sahabat itu merunduk dan mengikuti gerombolan kambing itu sampai tidak terlihat. Sampailah dia pulang ke rumahnya dan sampai berjumpa dengan kedua orang tuanya. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Maka ini yang kita sebut betapa sebenarnya zikir yang kita sebutkan, zikir yang kita ucapkan, zikir yang kita dawamkan punya kekuatan, dan itu diijabah oleh Allah. Bayangkan sahabat yang secara fisik ditawan hanya dengan kekuatan la haula wala quwata illa billah, tingkat tawakalnya kedua orang tuanya dengan zikir itu, Allah memberikan nasrun, memberikan pertolongan dan melepaskan anaknya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Maka Imam Al-Qushairi, seorang ulama besar sufi, mengatakan, dan dia mengutip dari seorang imam namanya Ali Ad-Daqqaq. Beliau katakan bahwa tawakal itu punya 3 tingkatan. Yang pertama dia sebut tawakal, yang kedua taslim, dan yang ketiga namanya tafwid. Tawakal itu hanya sebatas dia katakan saya terima ya Allah, masih tingkat yang sangat awam dan awal sekali. Tapi seseorang bisa naik pada tingkat kedua namanya taslim. Taslim itu sama dengan salima Islam. Dia menerima secara total apa yang terjadi yang diberikan Allah padanya. Dia tak berkeluh kesah, dia terima, ya Allah ini darimu. Tapi yang menarik kata Imam Al-Qushairi, yang paling tinggi itu adalah tafwid. Tafwid itu adalah bahkan dia bersyukur, bahkan mengucapkan alhamdulillah dengan apa yang dia dapatkan dan rasakan saat ini. Ini yang disebut, kalau kita yang hafal doa kunut, baik kunut nazilah, ada kalimat falakal hamdu ala ma qadait, falakal hamdu ala ma qadait, segala puji bagi Allah yang telah menetapkan takdir. Maka dia tidak pernah suuzon, tidak pernah berburuk sangka pada Allah. Apa yang kita dapatkan hari ini, pekerjaan, keluarga, anak, cucu, dan semua yang kita miliki hari ini, itu adalah anugerah Allah yang dia harus tafwid, bukan suuzon. Bahkan dia selalu berpikir positif, dia berhusnuzon, bahkan kalimatnya falakal hamdu ala ma qadait, segala puji bagimu ya Allah yang telah menetapkan takdirku yang aku alami dan jalani saat ini. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Maka ini yang kita sebut dengan makna tawakal. Jadi orangnya akan seiring dengan tingkat kepasrahannya, penyerahannya pada Allah. Maka jangan pernah seseorang khawatir, karena Allah sudah menggaransinya, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kegundahan, dan tidak ada kecemasan hidup seorang mukmin ketika dia menyerahkan pada Allah. Tidak ada seseorang mengatakan saya akan pensiun, bagaimana anakku, bagaimana istriku, kalau seandainya di PHK bagaimana dan bagaimana. Kalau itu yang terjadi, dia masih berpatokan dan bersandar pada dirinya. Seorang yang bersandar pada Allah, dia tahu yang dia sandari itu ya Hayyu ya Qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, bahkan tidak mengantuk dan tidur. Artinya sekecil apapun dia serahkan, dia katakan ya Allah, aku telah ikhtiar semaksimal mungkin, maka aku serahkan ya Allah hasilnya padamu ya Allah. Aku telah berjuang,
Aku telah maksimal menuntut ilmu. Aku telah maksimal memberikan nafkah pada keluargaku. Inilah ujungnya ya Allah, dan aku serahkan padamu. Maka saat itu, kalaupun ada persoalan yang belum tuntas, maka Allah akan men-take over-nya. Allah yang akan mengambil alihnya, menyelesaikannya. Sama ilustrasinya, kalau ada seorang karyawan, ada seorang pengusaha besar, dia sudah bekerja total, menyelesaikan apa yang dituntun oleh bosnya. Lalu dia katakan, wahai Tuhan, inilah sesanggupku maksimal, dan aku ada yang tidak bisa aku selesaikan. Ketika tuannya telah men-take over itu, maka yakinlah itu akan selesai, dan jangan pernah ragu. Sama, semua persoalan yang kita hadapi saat ini, ketika kita satu pada titik yang sudah jenuh, tidak mampu kita melakukannya, maka disitulah titik tawakal yang paling tinggi, penyerahan pada Allah. Kita serahkan, dan Allah diyakinkan men-take over itu, dan penuh dengan keyakinan. Jangan pernah kita ragu, bisa tidak Allah menyelesaikannya? Itu meragukan Allah. Kita lihat Allah, kita pandang Allah dengan innaka ala kulli syai'in qadir. Sama dengan riwayat banyak doa. Ketika orang berdoa meminta pada Allah, memohon seseorang sembuh penyakitnya yang cukup dahsyat, dia tidak meminta dan tidak melihat bagaimana parahnya, fatalnya penyakit seseorang, tapi dia pandang adalah Allah yang maha menyembuhkan, yang maha menghidupkan, dan innaka ala kulli syai'in qadir. Ketika pada titik itu telah sampai, maka bagi Allah hanya persoalan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Terakhir, ada yang menarik ketika seorang ibu dalam satu motivasi dan riwayat bagaimana dia mengamalkan duha. Suaminya 2 hari telah koma dan tidak bisa ngomong. Apa yang dilakukan oleh si istri? Dia sudah berikhtiar, berobat, rumah sakit dan sebagainya. Di ujung ikhtiar si ibu, istrinya, si ibu ini sholat duha. Sholat duha 2 rakaat. Di sujud terakhir dia munajat pada Allah. 2 rakaat, dia tambah 4, 6, 8, 10, sampai dengan 12 rakaat. Dan di 12 rakaat tetap dia munajat pada Allah. Dan ketika habis rakaat yang ke-12, dia salam. Lalu suaminya mengatakan dan bertanya, mana ibu? Lantas suaminya sudah sadar saat si istri sholat pada rakaat yang ke-12. Apa maknanya? Boleh jadi Allah menunggu kesungguhan ikhtiar kita. Boleh jadi 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, Allah belum ijabah. Tapi pada titik yang ke-12, Allah melihat maksimal tawakalnya, Allah ijabah. Sama dengan doa-doa kita. Boleh jadi 1-2 kali kita berdoa belum diijabah Allah, tapi 1 bulan kena full tawakalnya pada Allah, Allah ijabah dan Allah kabulkan permohonannya. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita jalani hari ini, kita lakoni profesi kita masing-masing. Kita ingin menyebutkan bahwa ujung ayat itu ada ingin mengingatkan seorang mukmin itu di awalnya dia tawakal, lalu dia berikhtiar total, dan di ujungnya dia tawakal. Ini yang disebutkan oleh Rasul. Ada seorang sahabat datang ke masjid dan ingin sholat. Dia begitu dia naik kuda, lalu dia tidak menambat dan mengikatkan kudanya. Dia masuk ke masjid, lalu mau sholat. Kata Rasul, kenapa engkau tidak ikatkan kudamu? Kata sahabat, ini tawakkaltu ala Allah. Sesungguhnya aku telah tawakal pada Allah. Kata Rasul, wahai sahabatku, bukan itu tawakal. Engkau ikatkan dulu kudamu dengan baik, baru engkau berserah diri pada Allah dan sholatlah. Bukan engkau biarkan, karena jika ada seperti itu, maka dia telah keliru dan salah faham tentang makna tawakal. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menguatkan dan kita bermohon Allah hunjamkan, Allah titipkan tawakal pada qalbun kita dan kita dimasukkan Allah minal mutawakkilin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa iyyakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wastaghfiruh innahu al ghafurur rahim.